Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berta SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini Senin tanggal 11 Desember 2023 akan melaksanakan PPL 1 SDN 001 Nosu, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bawah bimbingan dosen Ibu Dr. Syarifah N. Rahman, SPD, MPD, dan Guru Pamung Bapak Kasau, SPD. Terima kasih. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat datang di SDN 001 Nosu, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Di saat ini, kita berada di ruangan kelas 4 bersama dengan salah seorang guru dari sekolah kami atas nama Berta SPD yang saat ini sedang menjalani PPG. Dan hari ini akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Dan izinkan saya melalui kesempatan ini untuk menyampaikan harapan saya kepada Universitas Muhammadiyah Makassar. Kiranya kedua guru yang berasal dari sekolah kami, saya sebut namanya kembali Berta SPD, yang hari ini akan menyelenggarakan PPL dan akan disusul di hari esok atas nama Domingus SPD. Kiranya melalui pembimbingan dan pendidikan yang diselenggarakan melalui Universitas Muhammadiyah Makassar, maka kedua guru kami ini benar-benar menjadi guru profesional masa kini, di mana mereka benar-benar bisa tampil sebagai garda terdepan untuk memajukan sekolah kami SDN 001 Nosu. Perkenankan pula saya mengapresiasikan Universitas Muhammadiyah Makassar kiranya tetap eksis di dalam layanan terhadap para mahasiswa dan tetap jaya dalam prestasi. Dan kiranya seluruh staf pengajar yang ada di sana tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang saya dapat sampaikan kepada jajaran Universitas Muhammadiyah sebagai bentuk apresiasi kami dan ungkapan rasa bangga kami atas kebersamaan ini.
Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, 1, 2. Selamat pagi, Bu. 3. Iya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sekolah dasar. Cerdas, semangat, yes. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Iya. Semuanya sehat, semangat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya sebagai orang percaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya saat kita belajar ditolong oleh Tuhan, kita boleh belajar dengan baik. Jadi coba ketua kelasnya Rikar pimpin dalam doa ya. Teman-teman dan Bu Guru, sebelum kita berdoa, kita buka Markus 14 ayat 35. 35. Teman-teman sudah dapat? 35. Markus 14 ayat 35. Teman sudah dapat? Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Teman dan Bu Guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami dari rumah sampai di sekolah. Tiba saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar. Dan besertai Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Rikar. Iya. Oke, tadi sudah berdoa ya. Sekarang saya absen dulu. Agustina Sambo hadir. Albert Tiberius hadir. Faikar Hadir, Bu. hadir. Vince hadir. Johan Pamaru Hadir, Bu. hadir. Nixon Perdana hadir. Revaldo Juan hadir. Tri Juniati Oran hadir. Iya. Puji Tuhan semua hadir ya. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Semua sehat ya. Semua sehat sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang semua ke sekolah untuk belajar bersama. Selanjutnya akan belajar ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku maju. Oke. Lalu
Kita sudah belajar tentang apa? Gaya pegas. Bagus. Apa lagi? Jelas deh. Bagus. Apa lagi? Bagus. Coba sebutkan contoh gaya pegas yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sambal. Bagus. Jani. Vince? Busur panah, betul. Semua itu adalah gaya meditasi atau mengapa kita tidak melayang di udara, ya? Mengapa kita tidak melayang di udara? Atau tentang gaya gravitasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan melihat video atau gambar, kalian akan melakukan percobaan. Kalian dapat menganalisis gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari. Itu tujuannya ya. Setelah kalian melihat gambar, melakukan percobaan, kalian bisa menganalisis gaya gravitasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sebentar kalian berdiskusi ya. Setelah berdiskusi, melalui diskusi, kalian dapat memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita lanjut, untuk menambah semangat anak-anak, kita tepuk semangat dulu. Oke? Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. 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 Ulang sekali lagi supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa ya. Tepuk kalian semua. Semangat yang luar biasa. Nah, sekarang di sini Ibu Guru punya video tentang benda yang jatuh selalu ke bawah ya. Kalau benda yang jatuh selalu ke bawah. Mau nonton videonya? Iya, kita akan nonton ya videonya bersama-sama. Yang jatuh. Iya, seru tidak videonya? Seru. Itu video tentang benda yang jatuh selalu ke bawah ya. Anak-anak, melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan memecahkan masalah mengapa benda itu bisa jatuh. Iya, sebentar. Kemudian mengapa kita tidak melayang di udara? Itu akan kita pecahkan bersama-sama melalui pembelajaran hari ini. Ya,
melalui video yang kita nonton, kemudian melalui pembelajaran, melalui percobaan sebentar, kita akan memecahkan kedua masalah ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu Guru mau bagi kalian dua kelompok ya, masing-masing 4 orang. Nah, kelompok 1 Rikar, kelompok 1 Rikar, Albert, Johan dan Sambo ya. Sudah tahu? Kelompok 1 Rikar, Albert, Sambo ya, dan Johan. Kelompok 2 Nixon, Vince, Jani, Juan. Iya, sudah tahu kelompoknya? Sudah. Sekarang kalian baca dulu buku atau bahan ajar yang sudah Ibu Guru bagi tadi mengenai pembelajaran tentang gravitasi dan yang ada di dalam buku IPAS kelas 4 ya. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca, silakan dibaca dari depan. Koin yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke lantai permukaan tanah. Air yang mengalir ke tempatnya lebih rendah. Daun yang sudah kering dari ranting ke tanah. Air hujan yang turun terus baju penuh manusia. Sekarang kalian perhatikan juga slide pembelajaran yang Ibu Guru siapkan ya, tentang gaya gravitasi ya. Bu Guru siapkan tentang gaya gravitasi. Nah, di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu apa yang membuat benda-benda yang dilempar ke atas akan jatuh lagi ke permukaan bumi? Itu pertanyaan pertama yang muncul. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, bahwa apa yang membuat manusia itu dan benda-benda lainnya di bumi tidak melayang-layang seperti di luar angkasa. Nah, oke, mari kita cari tahu ya jawabannya. Mau tahu jawabannya? Mau. Nah, coba perhatikan, saat benda jatuh, seakan-akan ada sesuatu yang menarik benda ke bawah. Begitu juga dengan tubuh kita, seakan-akan ada sesuatu yang menarik sehingga kita tidak bisa melakukan gravitasi. Nah, contoh, ada juga contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya gravitasi. Ya, contoh yang pertama, hujan yang turun ke permukaan bumi. Selalu lihat hujan tidak? Hujan toh? Ya, selalu turun ke permukaan bumi. Itu contoh satu. Di sini Bu Guru ada 3 contohnya. Kemudian yang kedua, koin yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah atau ke permukaan. Yang ketiga, manusia bisa loncat dan kembali ke tanah. Itu contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurutmu apakah gaya gravitasi bermanfaat bagi manusia? Bermanfaat tidak?
Bermanfaat. Bermanfaat. Gravitasi bermanfaat. 1. Menahan benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Kedua, membuat segala benda memiliki berat. Yang ketiga, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Contohnya para layang, loncat indah, dan flying fox. Sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan yang keempat, yang kelima, menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Ya sama, ya seperti yang kalian baca tadi ya. Iya. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari apa yang kalian baca dengan slide yang Ibu Guru sudah perlihatkan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Hah? Kalau sudah jelas, Ibu Guru mau tanya, di mana itu gaya gravitasi di bumi? Terdapat di mana? Inti bumi. Di mana itu bumi? Inti bumi terdapat di mana? Bagian paling dalam. Terus apa manfaat gaya gravitasi? Agar tidak melayang-layang. Apalagi? Menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Iya, menahan benda supaya tidak melayang. Apalagi manfaatnya? Membuat segala benda memiliki berat. Iya, membuat segala benda memiliki berat. Iya, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Loncat indah, flying fox. Ada lagi? Menjaga agar bulan tetap pada orbit. Itu manfaat menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Terus ya contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya gravitasi. Hujan, bagus. Kalau hujan airnya kemana? Ke bawah. Ke permukaan bulan. Ya, seperti batu, ya, batu, koin. Bagaimana dengan ini? Ada batu, ada koin, ada pensil. Kalau dilemparkan ke atas, kemana arahnya ya? Ke bawah. Lembar diremas, ya. Selembar diremas. Ini jadi 2 lembar kertas. Kalau dijatuhkan bersamaan, yang mana duluan sampai ke permukaan? Itu yang ya. diremas. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam percobaan ini, ya. Melempar benda-benda ke atas dan arahnya kemana, kemudian menjatuhkan 2 lembar kertas, yang satu diremas, yang satu tidak, dijatuhkan secara bersamaan, apakah dia tiba bersamaan? Oke? Tadi Ibu Guru sudah bagi kelompok ya, sekarang duduk bersama kelompoknya. Kita buat koin. Iya. Ya. Koin. Koin. Ada koin. Ada koin. Ada batu kerikil. Ada pensil. Ya, sebentar kalian akan melakukan percobaan. Siapkan semua ya. Langkahnya apa? Yang pertama ya, lakukan percobaan
bisa di sini. Kelompoknya bisa ganti-gantian ya. Ini. Kalian yang di sana juga bisa praktek. Ya, ini dia banteng. Kelompoknya ya. Kelompok 2 singa. Nah, sekarang silakan lakukan percobaannya ya. Percobaannya, coba kalian di sini lakukan percobaan. Sini. Ayo. Sebentar itu kertasnya percobaannya pertama dulu. Di sini yang luas-luas. Sebentar kertasnya percobaan pertama dulu, koin, pensil dengan batu dulu, kerikil dulu, lempar ke atas, perhatikan arahnya benda itu jatuh ya. Nah, sekarang pensil. Pamer pensil. Iya. Koin. Nah, sudah perhatikan semua kemana arahnya jatuh? Sudah ini kelompok banteng sudah? Belum. Nah, coba. Nah, semua sudah lempar. Nah, lempar ke atas. Perhatikan teman-teman yang lain, perhatikan arahnya. Bisa kalian lakukan berulang ya. Satu-satu dulu. Kerikil. Poin. Jadi perhatikan kemana arahnya itu ya. Nah, pensil lagi. Oke. Sudah tahu kemana arahnya? Sebentar kalian isi di lembar LKPD-nya ya. Tahu? Karena sekarang sebentar kalian isi. Coba lakukan percobaan yang kedua. Ambil itu. Secara bersamaan. 1, 2, 3. Nah, ulang. Jangan jatuhkan saja begini, jangan dilempar. Nah, coba kalian perhatikan yang mana duluan sampai ke bawah. Perhatikan temannya yang melakukan percobaan, ya. Coba Rikar dulu, Rikar. Terus, perhatikan yang mana duluan sampai. Nah, coba ini. Coba. Coba pegang begini. 1, setinggi lutut. 1, 2, 3. Perhatikan yang mana duluan sampai ke bawah ya. Ya, sekarang. Sudah perhatikan tak? Pinggang. Sekarang setinggi bahu. 1, 2, 3. Ada 3. Jani, setinggi kepala. Sudah perhatikan yang mana duluan jatuh? Iya. Iya. Jatuhnya sudah. Jadi sudah tahu semua ya? Sudah. Percobaan pertama tadi bagaimana? Percobaan kedua ya? Sekarang kalian diskusi dengan temanmu, isi lembar LKPD-nya. Iya. Ini arah jatuhnya kemana tadi yang seperti yang kalian perhatikan. Bisa? Bisa. Oke. Tulis dulu nama kelompoknya. Banteng. Tulis namanya, nama anggota kelompoknya. Kelompoknya. Iya. Tadi sudah melakukan percobaan kan? Semua alat-alatnya. Percobaan pertama mengamati arah gravitasi yang mana tadi dipakai. Arbel. Diskusikan yang mana tadi dipakai bendanya. Percobaan pertama tadi apa mau pakai? Tulis di sini. Terus nama bendanya saja. Nama ininya yang tadi kalian pakai. Terus di sini tulis lagi kembali. Baru arah jatuhnya kemana tadi? Seperti yang kalian lakukan. Bisa? Sekarang kalian berdiskusi. Ya, kalau memungkinkan bisa diulang kembali. Ke kanan, kiri. Depan. Kanan. Ke bawah. Bawah itu pakai H. Ada H-nya. Iya, bagus. Bawah. Ini seru. Apa? Bawah. Nama bendanya ini. Oh, ini percobaan kedua ini, Nak. Belum percobaan. Presentasikan hasil
kerja kelompok kami. Nama kelompok Banteng. Anggota kelompok Rikal, Sambo, Johan, Albert. Kegiatan 1. Mengamati arah gaya gravitasi. Alat dan bahan. Pensil, Coba tes koin, keras suaranya. kerikil, kertas, dan kertas diremas. Hasil kegiatan. Nama benda, pensil, arah jatuh ke bawah. Koin, arah jatuh ke bawah tanah. Kerikil, arah jatuh ke bawah. Percobaan 2. Pertanyaan. Mengarah kemana benda-benda yang dijatuhkan tersebut? Jawaban ke bawah. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya gaya gravitasi. Nah, percobaan kedua. Kegiatan mengamati kecepatan benda jatuh akibat adanya gaya gravitasi. Alat dan bahan, kertas diremas. Coba kelompok singa perhatikan Kertas temannya di tidak depan, diremas. dengarkan. Hasil percobaan ketinggian setinggi lutut, lembaran kertas lambat, kertas yang diremas cepat. Lanjut. Setinggi pinggang, lembaran kertas lambat, kertas yang diremas cepat. 3. Setinggi bahu, lembaran kertas lambat, kertas yang diremas cepat. Setinggi kepala, lembaran kertas lambat, kertas yang diremas cepat. Bawahnya. Bagaimana kecepatan benda mencapai bawah masing-masing benda, sama atau berbeda? Janik. Jawaban berbeda. Ya. Manakah yang lebih Dengarkan cepat jawabannya jatuh antara temannya. lembar kertas dengan kertas yang diremas? Mengapa demikian? Kertas yang diremas. Simpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. 1. Lembaran kertas lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada kertas yang diremas. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala lebih cepat sampai di permukaan tanah daripada benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas lutut. Nah, ketiga. Mencermati video. Berikan 3 contoh peristiwa sehari-hari di sekitar kita yang menunjukkan bukti adanya gaya gravitasi. Pertama, air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. 2. Air hujan yang turun membasahi bumi. 3. Manusia bisa loncat dan kembali ke tanah. Berikan 3 manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan manusia. Pertama, membuat segala benda memiliki berat. 2. Menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. 3. Sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Banteng. Bagaimana kelompok singa? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok Banteng sudah melakukan presentasinya dengan baik dan hasilnya baik pula. Sekarang kelompok singa. Nah, dengarkan temannya ya. Teman-teman, saya akan memperlihatkan hasil kelompok saya. Nama kelompok kami Singa. Anggota kelompok Nixon, Jani, Juan, Vince. Kegiatan 1. Mengamati arah gaya gravitasi. Alat dan bahan. Pensil, batu, koin. Hasil kegiatan. Nama benda. Pensil. Arah jatuh ke bawah permukaan lantai. Nama benda. Batu. Bagaimana benda-benda yang dijatuhkan tersebut? Jawab. Mengarah ke bawah permukaan lantai. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya gaya gravitasi. Kegiatan 2. Mengamati kecepatan benda jatuh akibat adanya gaya gravitasi. 1. Alat dan bahan. Kertas yang diremas, kertas yang tidak diremas. Hasil percobaan. Ketinggian setinggi lutut. Lembar kertas lambat.
Kertas yang diremas cepat. Ketinggian setinggi pinggang. Lembaran kertas lambat. Kertas yang diremas cepat. Ketinggian setinggi bahu. Lembaran kertas lambat. Kertas yang diremas cepat. Ketinggian setinggi kepala. Lembaran kertas lambat. Kertas yang diremas cepat. Bagaimana kecepatan benda mencapai bawah masing-masing benda? Sama atau berbeda? Jawab, berbeda. Manakah yang lebih cepat jatuh antara lembaran kertas dengan kertas yang diremas? Mengapa demikian? Karena adanya gaya gravitasi. Simpulan berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan. Lembaran kertas lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada kertas yang diremas. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala lebih cepat sampai di permukaan tanah daripada benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas lutut. Kegiatan 3. Cermati video dan gambar yang disajikan gurumu dan diskusikanlah pertanyaan berikut. Berikan 3 contoh peristiwa sehari-hari di sekitar kita yang menunjukkan bukti adanya gaya gravitasi. Pertama, air hujan yang turun membasah bumi. Kedua, manusia bisa loncat dan kembali ke tanah. Yang ketiga, air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berikan 3 manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan manusia. 1. Membuat segala benda memiliki berat. 2. Sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Ketiga, menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Kelompok singa sudah mempresentasikan. Tepuk tangan. Oke, ya. Dari presentasi kalian tadi, percobaan yang pertama lebih itu bahannya, alat dan bahannya, ya. Lebih. Iya. Berapa dipakai? Percobaan 3. pertama 3. Kelompok banteng berapa? 5. Ya, dikurangi 2 ya. Nah. Kegiatan yang kedua, coba perhatikan kegiatan yang kedua. Kesimpulan nomor 2 dibawa sekali semuanya. Nah, coba perhatikan. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala jawaban kalian lebih cepat ya. Lebih cepat. Yang mana duluan? Sampai di bawah, dari kepala, dari atas dengan yang di bawah. Berarti jawabannya salah. Lebih cepat. Lebih lambat ya. Nah, benda jadi diperhatikan pertanyaannya. Benda yang dijatuhkan dari ketinggian sebatas kepala lebih lambat sampai di permukaan tanah daripada dijatuhkan dari ketinggian sebatas lutut. Bunda, yang mana dekat? Kepala atau lutut? Lutut. Lutut. Jadi lebih cepat sampai yang di lutut. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Percobaan dan presentasi berarti kalian sudah berhasil. Semuanya berhasil, tepuk tangan sekali lagi. Karena semua sudah berhasil, kita tepuk sukses ya, karena semua sudah sukses. Oke, tahu tepuk sukses? Tepuk sukses. Di hatiku ada doa, di mulutku ada cinta, ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Ulang sekali lagi. Tepuk sukses.
Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Iya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, tadi setelah melakukan percobaan dan presentasi tentang percobaan pertama itu menentukan arah gravitasi ya dengan menggunakan batu, pensil, koin ya. Itu kita mengamati arah jatuh benda. Jadi arah jatuh benda yaitu dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah arah jatuhnya. Mengapa? Itu karena ada gaya gravitasi. Itu percobaan yang pertama. Kemudian tadi percobaan kedua mengamati kecepatan benda jatuh ya. Benda jatuh. Ya, kita menggunakan selembar kertas yang diremas dengan selembar kertas yang tidak diremas. Ketika dijatuhkan secara bersamaan ya. Tadi kertas yang diremas dengan yang tidak, ketika dijatuhkan secara bersamaan, yang lebih dulu sampai ke tanah atau permukaan lantai adalah kertas yang diremas. Yang lambat itu kertas yang selembar kertas yang tidak diremas. Mengapa? Ya, coba perhatikan. Kelompok Bantang, perhatikan. Rikard, dengarkan mengapa kertas ini jatuh lebih sampai di permukaan. Karena luas kertas yang diremas sedikit ya, lebih sedikit. Sehingga dia cepat. Dan ini luas kertas yang tidak diremas, ini luas ya. Luas ini, lebar tak luas. Ini tidak. Jadi semakin sempit luas permukaan suatu benda, semakin cepat sampai ke permukaan. Semakin luas, coba perhatikan, semakin luas permukaan suatu benda, akan lebih lambat lagi sampai di permukaan. Oke, sudah mengerti? Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang percobaan dan hasilnya. Dan Ibu Guru sudah sebutkan bagaimana benda yang jatuh dari atas ke bawah karena ada gaya gravitasi dan luas permukaan benda yang kesempit, yang kecil akan cepat sampai. Sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar asesmen formatif ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Coba kembali ke bangkunya, kembalikan, putar kembali. Kenapa tidak ada pulpennya, Juan? Nanti Ibu Guru kasih pulpen. Kok bisa hilang? Jadi masing-masing ini jawab ya. Tulis namanya. Nilai. Tulis namanya. Jangan cantik. Nilai, nanti Ibu Guru yang kasih nilai. Kalau sudah diperiksa ya.
kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Gaya gravitasi. Ya, kerja kelompok tentang apa yang dilakukan? Melakukan apa? Cobaan. Iya, percobaan. Percobaan tentang apa coba? Tentang gaya gravitasi. Arah gravitasi, gaya gravitasi, apa lagi? Jadi kita sudah belajar tentang gaya gravitasi yang menarik apa itu? Benda-benda di bumi. Supaya apa? Supaya tidak melayang-layang di luar angkasa. Jika tidak ada gaya gravitasi, benda akan coba perhatikan. Kalau tidak ada gravitasi, benda akan melayang, cepat hilang. Karena tidak ada apa? Benda akan hilang ke luar angkasa. Sama juga kalau kamu, kalau di sini tidak ada gaya gravitasi, kita tidak bisa pulang ke rumah, ya. Jadi semua itu karena gaya gravitasi. Di luar angkasa ada gaya gravitasi tidak? Tidak ada, sehingga orang di luar angkasa itu melayang-layang. Vince sama Juan, ya. Jadi coba sebut Juan sama Vince. Kita belajar apa tadi? Gaya gravitasi. Yang bagaimana itu gaya gravitasi? Gaya yang menarik. Apa manfaatnya? Gaya yang menarik benda ke inti. Supaya tidak melayang-layang. Supaya Vince bisa pulang ke rumahnya. Toh? Tidak keluar angkasa. Lah, itu manfaatnya gaya gravitasi. Ya? Begitu ya anak-anak tentang gaya gravitasi. Jadi kita sudah melakukan percobaan. Semua terjadi karena adanya gaya apa di bumi? Gaya gravitasi Gaya bumi. gravitasi. Nah, itu yang sudah kita pelajari tentang gaya gravitasi, apa manfaatnya, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan gaya gravitasi, ya. Sudah paham anak-anak? Sudah ngerti tuh? Kan sudah melakukan percobaan, tak? Sudah tahu, oke? Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi di sekitar kita. Ya, setelah gaya gravitasi, ada lagi pokok bahasan akan dibahas, yaitu mengubah bentuk energi di sekitar kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita sudah belajar dengan baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Lagi, oke, senang. Seru, oke. Mau lagi belajar dengan ibu guru? Mau. Nanti ya kita akan belajar lagi kalau ada kesempatan, ya. Ingat bahwa lewat pembelajaran ini kalian bisa mengetahui manfaat gravitasi, terus kegiatan yang memanfaatkan gravitasi, ya. Mengapa benda selalu jatuh? Karena apa? Adanya gaya Gaya gravitasi. gravitasi. Jadi ingat apa yang kalian pelajari hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari, ya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup, ya. Sebelum pulang, Ibu Guru ingatkan bahwa kalau musim hujan, kalau hujan tidak boleh main hujan. Karena bisa menyebabkan sakit flu, ya. Kalau panas tidak boleh main panas. Kalau pulang ke rumahnya
Kalau jam pulang harus langsung pulang, tidak boleh tinggal-tinggal di jalanan lagi ya. Ya, apa tinggal-tinggal di jalanan kalau sudah pulang? Tidak, jaga juga kesehatannya ya. Jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, mau pulang anak-anak? Mau? Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Sekarang yang memimpin doa pulang, Nixon Perdana, silakan. Ya teman, sebelum kita berdoa, mari kita membuka ayat Alkitab Markus 14 ayat 26. Markus 14 ayat 26. Ayat 26. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Teman-teman dan Bu Guru, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami belajar. Tiba sentuhan kami anakmu akan pulang. Bimbing serta Tuhan agar kami bisa tiba di rumah dengan selamat. Doakan Tuhan sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nixon. Ya, sekarang keluar dengan tertib ya. Pulang bisa disiapkan oleh ketua kelasnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Trijani Atioran. Saya dari SDN 01 Nasu. Pelajaran hari ini saya sangat senang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert Tiberius. Saya dari SDN 01 Nasu. Pelajaran hari ini sangat gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan berhayu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Pratama, guru kelas di SD 01 Nosu, juga rekan sejawat dari salah satu guru di SD 01 Nosu yang saat ini sedang melakukan diklat PTG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3, yaitu Ibu Berta SPD. Pada saat ini saya akan berbagi terkait hasil pembelajaran dan juga hasil pengamatan yang telah saya lakukan di kelas Ibu Berta SPD saat melakukan PPL 1, yaitu di mana pembelajaran yang telah dilakukan sangat luar biasa, memberikan motivasi dan juga inspirasi, dan juga beberapa praktik baik yang telah dilakukan memberikan satu pandangan untuk bergerak ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajaran yang akan diterapkan oleh rekan-rekan sejawat yang lain, terutama saya pribadi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.